Seringkali orang mengetahui ada penyakit setelah sudah terlambat. Tentunya hal ini akan menyulitkan pengobatan dan menyulitkan penderita itu sendiri. Maka itu baiknya kalau kita mengalami sesuatu yang aneh, atau mengalami sesuatu yang mungkin kita rasa tidak nyaman, sebaiknya kita segera mendeteksi ada apa yang terjadi. Nah, contohnya misalnya pada kasus ini, misalnya ada orang yang telinganya berdenging. Nah, ini berhubungan dengan yang disebut dengan misalnya apa, Dr. Sheila? Seperti misalnya gejala-gejala dari penyakit telinga, hidung, dan tenggorokan, karena itu saling berkaitan dan berhubungan ya dok ya. Jadi kalau misalkan merasa gejalanya sedikit nggak nyaman, misalnya sakit tenggorokan lama atau telinga mendenging, itu harus cepat-cepat diperiksa. Karena bisa jadi pertanda dari penyakit serius ya dok ya. Nah baik, langsung ada Dr. Syahrial, Dr. THT, telinga hidung tenggorokan dan kepala leher. Dok, selamat siang. Selamat Gimana, Dok? siang para pemirsa Dok. dan Dr. Vito dan Dr. Stella. Jadi dok, apa sih dok yang sebenarnya harus pemirsa antisipasi nih dok? Gejala-gejala seperti apa? Terkait dengan telinga berdenging yang tadi disebut Dr. Stella, mungkin terkait dengan penyakit berbahaya yang kita kenal sebagai kanker nasofaring. Salah satu gejala awalnya, gejala dininya itu adalah telinga terasa berdengung, terasa penuh. Jadi seperti orang turun dari pesawat. Nah itu padahal kayaknya Landing kesannya kayak biasa pesawat. aja ya, kesannya Ya. bagi sebagian besar orang. Padahal Betul. itu kanker, mengerikan sekali. Mengerikan sekali memang. Tapi jangan lupa berdenging dan rasa penuhnya itu menetap. Jadi tidak ada perbaikan dengan pengobatan. Bahkan makin progres, makin lama makin berat. Lain dengan kalau orang nurun dari pesawat kan sebenarnya sebentar, mungkin 1-2 jam atau paling lama 1 hari sudah kembali seperti semula. Ya. Nah kalau ini terus menerus dan menetap. Nah, terkait dengan kanker nasofaring, ini cukup penyakit yang sebenarnya cukup sering ditemukan sebenarnya ya. Nah, kita punya mitos atau fakta. Penyakit kanker nasofaring lebih sering diderita oleh pria, mitos atau fakta? Fakta. Wah, Jadi harus hati-hati nih semua pemirsa yang merasa nih pria pada ya. takut. Yang Nah, merasa ini kenapa pria. Kenapa nih, Dok? pesannya nggak adil gini ya? Nggak adil. Sebenarnya kalau mau dibilang adil ya Tuhan Maha Adil. Jadi ada porsinya buat laki-laki, ada juga porsinya buat perempuan. Kita tahu wanita, kanker pada wanita kan kanker payudara dan kanker Ya, serviks. jalan Kalau lahir ya. laki-laki ya kanker nasofaring dan kanker pita suara. Kanker nasofaring ini adalah kanker yang terbanyak di daerah leher dan kepala. Jadi, Tapi mungkin nih dok, insidennya- masyarakat masih bingung nih. Ini kalau kanker serviks, kanker payudara, ya iyalah laki-laki kan nggak punya. Tapi kalau nasofaring, ini kan anatominya sama. Sama Iya, ya, pada hidung dua. satu, Tapi kenapa mata laki-laki? 2, telinga 2 sama Iya. ya. Betul. Kanker nasofaring adalah kanker leher dan kepala di mana dia adalah saluran nafas atas dan saluran nafas bawah paru misalnya. Dan tentu saja laki-laki banyak lebih terpapar oleh dunia luar, termasuk oleh rokok. Oh, rokok Nah, ya, karena betul ya. hampir semua kanker saluran nafas itu berhubungan dengan rokok dan tentu saja zat-zat polutif yang ada di luar. Nah, Polusi bagi misalnya. pemirsa sekalian yang di sebelahnya ada perokok, coba bilang, tuh rokok tuh masalahnya. Nah, selanjutnya nih kita bilang bahwa katanya orang bilang bahwa nasofaring cancer ini adalah penyakit menular, mitos atau fakta? Mitos. Sebenarnya bisa dibilang mitos. Tapi jangan lupa ada salah satu saya sebut penyebab dari kanker nasofaring adalah virus. Virus Epstein-Barr, EBV. Nah, itu juga bisa ditularkan tentu saja. Karena virus itu berada di udara, jadi bisa ditularkan. Jadi bisa dibilang mitos, tapi ada sebagian faktanya juga. Oke. Artinya virusnya yang bisa menular. Oke, nah selain itu nih dok, yang sangat beredar di masyarakat dok, yaitu katanya sering konsumsi ikan asin dapat sebabkan kanker nasofaring. Waduh, kalau enak banget Waduh. asin tuh. Ikan asin, Ikan nasi asin hangat. itu makanan utama Iya. orang Indonesia, bisa dibilang hampir semua orang Indonesia menyukai ikan asin. Mitos Nah, atau itu. fakta nih dok? Ini fakta, sebenarnya fakta. Bagi penggemar ikan asin Makanya. harus bersedih semuanya nih. Benar. Kalaupun pakai Ikan. nasi hangat tetap ya. Iya, Kok karena menawar ya? ada ikan atau protein ikan yang diawetkan, dijemur, dikasih garam kan, itu menghasilkan satu zat yang disebut nitrosamin. Nitrosamin itu yang merupakan salah satu zat karsinogenik, jadi penyebab tumbuhnya kanker. Itu yang makanya harus dihindari ya. Kalau Mungkin misalnya
masyarakat mungkin masih suka Iya. banget nih nawar. Oke deh, nggak bisa deh kayaknya kalau nggak makan ikan asin. Tapi kalau dihindari bisa. Ini sebanyak apa nih dok? Coba Yang dok masih misalnya boleh? sekali sehari aja dok. Boleh Oh, nggak? kalau sekali sehari itu Banyak sering banget ya? banget. Tiap hari Itu dok. setiap hari dong. Ya, jadi Itu bener- sering banget kalau sekali sehari sih. Ya mungkin kalau sekali-sekali misalnya sebulan sekali atau 2 kali. Sebulan mungkin sekali ya. tidak Oke, tidak sebulan terlalu sekali berbahaya. atau sebulan 2 kali pemirsa. Oke, sebulan Ya. 2 kali boleh nggak Jangan dok? tiap hari. Oke, jadi kalau gitu nanti suatu waktu kita akan bikin hari bersejarah Hari Ikan Asin Nasional gitu. Nah. Jadi hari itu boleh makan ikan asin. Ya, selanjutnya nih katanya kalau telinga sering berdengung, katanya ini tanda bahwa ini kanker nasofaring. Tadi yang kita udah bahas nih. Iya. Mitos atau fakta? Ini fakta. Karena ini penting diketahui oleh masyarakat. Karena ini adalah gejala dini. Kanker seperti kita ketahui nasofaring berada di belakang hidung. Jadi kanker itu tumbuh tidak diketahui. Tapi ini merupakan gejala awal. Kankernya masih kecil, dia sudah menyumbat saluran eustasius itu. Yang itu menyebabkan telinga terasa tidak nyaman, rasa penuh, berdengung. Nah itu. Jadi sebenarnya ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Kalau ada telinga berdengung satu sisi ya, jadi satu sisi sebelah, kanan atau kiri, hati-hati. Dan bila itu menetap, sudah minum obat tidak ada perbaikan, harus diperiksa nasofaringnya. Oke. Apalagi pada dewasa ya. Nah, Kalau kita tahu bahwa tadi banyak tokoh terkemuka yang ternyata menderita kanker nasofaring. Kanker nasofaring ini diawali dengan gejala yang mungkin tidak spesifik. Dan karena letaknya yang mungkin tersembunyi, dikatakan bahwa dia sulit terdeteksi. Padahal kanker ini adalah kanker yang paling sering di daerah kepala leher. Nah, kita mau tahu nih, di mana letaknya nasofaring itu? Dr. Syahrial bisa dibantu penjelasan baik, kepada masyarakat. silakan di gambarnya. Nah, Ya, inilah. Jadi nasofaring itu terletak di belakang hidung, perbatasan antara hidung dan tenggorok. Seperti kita ketahui kalau kita bernapas dari hidung, dia akan masuk ke tenggorok, terus ke bawah ke paru-paru. Nah, inilah letak nasofaring ya. Jadi memang tersembunyi. Oke. Tersembunyi, tidak bisa dilihat dari hidung, tidak bisa juga dilihat dari mulut. Ya. Jadi dari tenggorok pun tidak kelihatan. Kalau masih kecil tentu saja. Oke. Nah ini mungkin masyarakat biasanya datang dengan keluhan awalnya seperti apa tuh dok yang paling sering? Yang paling sering tadi, gangguan telinga. Karena kecil saja kanker nasofaring dia sudah bisa menyumbat ini nih. Ya. Tuba eustasius ada lubang di sini yang ke telinga. Oke. Jadi gejalanya seperti orang landing pesawat itu. Telinga suka terasa penuh dan dengung. Tapi itu menetap. Kalau menetap sudah diobati tidak baik-baik, hati-hati. Cek ke THT, mudah sekali memeriksa. Kalau dengan alat kita bisa memeriksa nasofaring ya. Kita bisa lihat ada tumor tumbuh apa tidak di situ. Oke, biasanya nih kalau misalnya baru berdenging itu stadium apa tuh dok biasanya? Biasanya paling stadium 1, 2. Seperti yang artis Korea mungkin seperti itu tuh. Oke. Jadi dia ketemunya mungkin pada stadium dini. Makanya hasil pengobatannya cukup bagus ya. Oke. Biasanya kalau stadium 1, 2 ya angka kesembuhannya masih di atas 80%. Gitu. Nah, Nah, Dok, untuk mungkin- mendeteksi dininya mungkin ya Dokter Sila ya, karena banyak orang mungkin berpikir bahwa dia sehat-sehat aja Iya. selama ini. Jadi bagaimana cara dia mungkin screening atau mendeteksi ini lebih awal? Kalau medical check up sih bisa. Misalnya medical check up orang yang tidak punya gejala bisa kita periksa nasofaringnya tentu saja. Untuk paket tertentu biasanya medical check up termasuk memeriksa daerah. Nah ini dok, misalnya nih, ini untuk menegaskan kembali kepada masyarakat ya, bagaimana kalau misalkan orang yang mungkin dia sering mimisan atau mungkin ada gejala awal apa yang paling awal yang bisa dikenali? Wah Kalau- jangan-jangan ini menderita kanker nasofaring nih gitu. Ya, kalau dokter THT itu kalau menghadapi seorang dewasa mimisan itu memang dia harus selalu berpikir bahwa ada sesuatu di lubang itu. Sampai dibuktikan bahwa nasofaringnya bersih, tidak ada apa-apa. Oh jadi awal justru dicurigai dulu ya, Iya. begitu dia mimisan orang Betul. dewasa curiga dulu bahwa ini Curiga ada dulu. sampai terbukti sebaliknya. Sampai terbukti sebaliknya. Oke, sedangkan kalau misalnya anak-anak tuh sering kan dok ya mimisan. Terus Nah. misalnya kecilnya sering mimisan, pas udah gede tiba-tiba mimisan, ah iya dari kecil sering mimisan nggak apa-apa. Tapi kan ada gitu. Itu jeda gimana, sekian Dok? lama tidak mimisan. Nah, itu hati-hati. Oke. Kecuali kalau dari kecil mimisan terus kasus lain. Oke, mitos atau fakta nih dok, Ya. kalau kanker nasofaring adalah penyakit keturunan. Mitos Fakta. atau fakta? Fakta. Jadi ada secara genetik memang orang-orang yang mempunyai bakat nasofaring. Jadi kalau dari keluarga kita ada yang sebenarnya hampir semua kanker juga ya bisa ditumbuh di tempat-tempat lain. Misalnya
kasarnya ada ibu kita menderita kanker payudara misalnya. Hati-hati kita sebagai anaknya cek di beberapa tempat kanker yang tersering. Untuk THT itu kanker nasofaring dan kanker pita suara. Kalau di yang lain wanita tentu saja. Nah, berarti genetik ini berperan juga ya? Berperan, Tentu, betul. jadi ada orang yang mungkin, kan orang suka bilang bahwa, oh ini orang kok merokok yang ini nggak terlalu sering, yang ini sama, kok dia kena duluan gitu. Ya itu. Ya. Sebenarnya kanker itu kan multifaktor. Jadi ada genetiknya, ada Genetiknya faktor ya, jadi lingkungan, kecenderungannya. ada kebiasaan, makan sehari-hari, ada infeksi virus. Jadi gabungan dari sekian Gabungan banyak dari hal semua itu ya dokter ya? Oke. Nah ini katanya dok, rajin minum air hangat ini dapat mencegah kanker nasofaring. Mitos atau fakta dok? Ini sih mitos kelihatannya. Hampir nggak Iya. ada faktanya. Nggak ada hubungannya ya, Dok, nggak ya? ada hubungannya. Mungkin kalau air panas mungkin bahaya ya, kalau air hangat nggak apa-apa. Kalau air panas langsung melepuh. Langsung melepuh ya, nggak sampai kanker nasofaring itu. Ya, oke yang berikutnya kita masih punya fakta dan mitos yang kita masih luruskan nih ya, karena ini banyak ditanyakan oleh orang-orang dok. Ya, benar. Kanker nasofaring ditandai dengan pilek berkepanjangan, mitos atau fakta? Betul. Ini bisa jadi fakta. Jadi pada sumbatan hidung yang menetap, ya seperti pilek, kadang-kadang keluar ingus tapi agak berbau, bahkan bercampur darah, hati-hati. Ya, itu diobatin apapun tidak sembuh kalau penyebabnya kanker nasofaring. Misalnya dia minum obat pilek atau minum obat apa, enggak. Itu terus-terusan ya dok? Apa Iya. membaik gak dengan obat pilek? Biasanya tidak kalau terkait membaik. dengan kanker nasofaring. Oke, nah berikutnya nih kita mau tahu nih sebenarnya gejala yang berat. Karena ini supaya kita lebih waspada lagi dan kita lebih aware lagi ya. Gejala yang berat yang paling ditakutkan dari orang dengan kanker nasofaring. Coba mungkin dokter bisa jelaskan. Ya, oke. Kanker nasofaring itu kanker yang relatif tingkat keganasannya cukup tinggi. Jadi dia bisa menyebar sekitarnya, misalnya ke organ-organ sekitarnya, ke leher, timbul kelenjar yang besar, ke otak yang sangat berbahaya. Itu seringkali penyebaran ke otak dia menyebabkan kerusakan pada saraf-saraf otak. Termasuk yang paling dini, biasanya yang terkena adalah saraf mata. Pasiennya akan mengeluh melihat double. Jadi yang kita sebut diplopia ya. Karena ada saraf mata yang tidak bisa bergerak. Ya. Ya. Mata kan umumnya bisa menengok ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Jadi kalau salah satu sisi terkena, jadi mata yang sebelah tidak bisa bergerak mengikuti mata sebelahnya. Jadi sering melihat double. Hati-hati kalau melihat double, nah itu bisa jadi dia salah satu pertanda kanker nasofaring yang sebenarnya sudah cukup lanjut. Apalagi kalau dia sudah nyebar ke tulang, ke paru, itu yang termasuk Biasanya sering. itu udah stadium berapa tuh dok? Kalau Stadium 4 umumnya kalau sudah begitu. Ya. Dan itu relatif angka kesembuhannya kecil lah. Nah, yang satu lagi yang orang suka tanya adalah apakah orang dengan sakit kepala berlebihan, memang ini satu tanda juga ada penyebaran dari kanker ini. Nah hanya kan yang kita seringkali memang rasanya sakit kepala juga setiap hari. Nah yang dibilang sakit kepala berlebihan dan mungkin merupakan tanda dari kanker nasofaring ini seperti apa dok yang bisa datang? Kadang-kadang yang disebut migrain juga hati-hati. Karena memang sakit kepalanya seringkali sebelah, gitu kan. Sesuai dengan sisi dari tumbuhnya tumor, ya. Tumor kan memang seringnya tumbuhnya satu sisi, jarang sekali berdua kanan kiri. Sakit kepala yang terus-menerus, sudah minum obat sakit kepala atau analgesik sebentar, timbul lagi, jadi berulang. Hati-hati juga, mesti dicek. Nah ini ada pertanyaan ya Dr. Sila, mungkin Dr. Sila juga pasti pernah menemukan mungkin pasien juga yang dia punya kesulitan makan ya, dan keluarga tentu sangat care about ini. Karena kanker nasofaring ini kan berhubungan dengan tentu dia makan mungkin nggak nafsu, dan akhirnya dia menjadi malnutrisi. Sakit tenggorokan ya. Solusinya seperti apa dok? Kalau ada kesulitan makan, biasanya kesulitan makan itu pada kanker nasofaring tentu saja pada stadium yang lanjut. Jadi sudah kankernya sudah ya menyebar, atau pasien-pasien yang habis terapi, radioterapi gitu. Dok, sebelum kita masuk ke tips-tips dok, saya mau nanya dok, bagaimana prognosisnya atau harapan hidupnya, harapan kesembuhan bagi orang yang menderita nasofaring, harapan hidupnya, singkat aja dok. Jadi kanker nasofaring kan tadi saya bilang tingkat keganasannya tinggi, tapi dia sangat respon terhadap radiasi. Sangat respon terhadap radiasi. Jadi kalau ditemukan pada stadium dini, stadium 1-2 itu angka kesembuhannya tinggi. Kesembuhannya tinggi. Oke, ini berarti makin jadi harapan ya. Tentunya berarti deteksi makanya awal deteksi utamanya. dini yang penting. Ya, oke. Baik.
Terima kasih Dokter Terima kasih, Syahrial. Dokter. Ya, Nah, sama-sama. tentu ini sangat bermanfaat dan juga tentunya memberikan harapan ya dokter. Iya. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan ketemu lagi besok pukul 1 sampai pukul 2 siang ya, tentunya dengan berbagai tips informasi yang menarik ya. Ya, dan untuk para pemirsa yang lupa menyaksikan, bisa dilihat resumenya di laman kami di fifa.co.id. Jangan juga lupa Anda bisa download juga ada TV One Connect dan juga beragam ada trivia quiz dengan hadiah-hadiah menarik. Karena itu saya Dr. Vito Damai. Saya Dr. Sheila Salsabila. Indonesia, Ayo hidup sehat.